Jadi para alumni ataupun yang masih santri, kita bisa mengambil ilmu, pengalaman, sharing dan apapun itu dari para narasumber. Kita akan mengulik tentang apa saja strategi dari sudut pandang masing-masing. Mungkin nanti Kang Haji Irfan bisa menyampaikan tentang perekonomian yang sudah menjunjung ya, ada Quranic trader ya yang kita ketahui, kemudian Ustaz Yahya yang selaku pengasuh juga mengembangkan di pesantren, kemudian juga Ustaz Fatih yang sudah apa istilahnya dalam ikhlas ini sudah terbiasa seperti itu. Mungkin kami di sini akan membacakan terlebih dahulu CV atau kurikulum vitae dari pemateri yang pertama, yaitu Bapak Haji Dr. Irfan Soleh STHI MBI, yaitu tempat tanggal lahir Ciamis 7 November 1987, alamat Jenderal Ahmad Yani nomor 257 Kertasari Ciamis, masuk Amsilati tahun 2005. Pendidikan formal dan non formal S1 Tafsir Hadis UIN Jakarta, S2 Magister Business Administration MBI International Islamic University Malaysia, dan S3 Dr. Manajemen Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung. Dia juga dalam pengalaman organisasi yaitu sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Ciamis, Ketua Serikat Ekonomi Pesantren Priangan Timur, kemudian Divisi Ekonomi PCNU Ciamis, Divisi Ekonomi RMI NU Ciamis, Divisi Ekonomi ICMI Ciamis, Divisi Ekonomi Hamidah Wilayah Ciamis, Bendahara Forum Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis. Jadi sudah sangat berpengalaman dalam organisasi. Kemudian dalam moto hidup yaitu khairun nasi anfa'uhum linnas. Ini sudah paham semua. Kemudian prestasi dalam bidang ekonomi sebagai juara OPOP se-Jawa Barat bidang pertanian tahun 2019, Pesantren Binaan Bank Indonesia dan Pesantren Vokasi. Itu biodata dari pemateri pertama. Pemateri kedua yaitu Ustadz Muhammad Yahya Muhajir. Beliau lahir di Malang 30 tahun lebih. Kemudian CV pemateri ketiga yaitu Ustadz Ahmad Fatih Aridwan SPD. Allah, SPD. Tempat tanggal lahir Garut 10 September 1993, alamat Pondok Pesantren Al-Barkah Kampung Baru Raden, RT 5 RW 1 Desa Baru Raden, Kecamatan Pasirwangi Garut, masuk Amsilati Juli 2008. Pendidikan formal dan non formal alumni Amsilati ke-25, alumni Pasca Amsilati ke-12. Kemudian pengalaman organisasi yaitu sebagai ketua IKSAS dalam 3 tahun dan ketua alumni IKSAS 5 tahun, dan sekarang menjabat sebagai koordinator wilayah Amsilati Jawa Barat 1 tahun 2018 sampai 2023, sekaligus ketua Yayasan Al-Barkah di Baru Raden. Kemudian yang terakhir yaitu moto hidup. Moto hidupnya ini mungkin bisa kita ambil hikmahnya, nulungan agama Allah maka Allah turun tangan nulungan urusan urang. Mun urang angkat tangan urusan agama, Allah oge bakal angkat tangan dina urusan urang. Ya, jadi tadi kita bisa lebih mengenal para pemateri, para narasumber yang sudah ada di panggung ini. Mungkin kita diskusi panel, kami berikan waktu 10 sampai 15 menit nanti bergilir para pemateri. Kemudian nanti sesi kedua yaitu pertanyaan, kita diskusi. Silakan nanti teman-teman yang bisa istilahnya mencatat ataupun mengambil hikmah-hikmah khususnya dalam tema membangun strategi ekonomi di dunia pesantren sesuai dengan bidang atau pengalaman masing-masing. Yang pertama kami persilahkan kepada Kang Haji Irfan. Silakan. PowerPoint mungkin bisa disiapkan atau Kang Haji bisa mau berdiri atau duduk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, aqlaru bisyurri syukri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus, ketua, ketuanya banyak ya, Iksas nih, sudah 11 tahun, luar biasa, alhamdulillah. Ketua Iksas, alumni ketua Iksas, jajaran pengurus Iksas, dan seluruh alumni Amsilati Sunda yang saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau semua ya. Dan kita doakan mudah-mudahan Iksas bisa betul-betul menjadi organisasi yang jadi wasilah mendekatkan kita sebagai alumni, memberikan banyak kebermanfaatan bagi umat. Pada panel kali ini saya sebenarnya menyiapkan slide cukup banyak, hanya saja kayaknya waktu yang tidak memungkinkan. Saya siapkan ya, slide sudah saya siapkan, tapi jika mau berdasarkan slide misalnya tidak akan berdasarkan slide karena harus ada sesi khusus, nanti ada sesi khusus lah Mas Abik ya. Kalau pakai slide ini jadi lama soalnya ya. Sebentar aja misalnya nanti kalau ada yang memungkinkan nanti ditampilkan aja. Nah, sebelum masuk ke tema diskusi, perkenalkan dulu kami dari lembaga pesantren yang baru ya. Bagi saya Amsilati itu key success factor dari pesantren Rawdatul Irfan. Pesantren kami baru tahun 2017 berdiri. Awalnya kalau tadi santrinya berawal dari 12, saya berawal dari 2 orang. Yang ikut tadi itu santri pertama saya ya. Yoga itu santri pertama, awalnya 2 orang. Tahun 2017 naik 10 orang kita didik metode qiraati, kemudian naik 50 orang, naik 100 orang, alhamdulillah. Saat ini di tahun ketiga santri pesantren Rawdatul Irfan sudah kurang lebih 200 orang. Dan bagi saya ya tidak ada faktor terpentingnya adalah keberkahan dari Amsilati dan Abah Yai gitu. Nah, sehingga ketika ada Kang Dali ya menelpon kan ke Iksas ini ada acara, bagi saya yang dilihat bukan Iksas ini, saya melihat ini panggilan dari Abah ya, panggilan dari Abah Yai, sehingga insya Allah sebilang karena temanya tadi sebenarnya kan ini tema diskusi, temanya adalah syiar Amsilati di Tanah Siliwangi ya, sehingga ini kewajiban bagi saya untuk sama-sama yang sudah betul-betul lembaga Rawdatul Irfan itu sangat dibesarkan oleh Amsilati ya, dan keberkahannya itu salah satunya adalah dari keberkahan Amsilati. Tentu kewajiban saya untuk berkhidmat kepada Abah Yai kepada ini melalui Iksas. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama apa yang bisa kita berikan untuk Iksas ya, bukan apa yang bisa kita dapatkan dari Iksas gitu ya. Jadi apa yang bisa kita berikan untuk Iksas selama memungkinkan insya Allah kita siap untuk berkhidmat kepada Iksas dan mudah-mudahan terkategori berkhidmat kepada Abah Yai ya. Itu ya, jadi pesantren Rawdatul Irfan baru sekitar meluluskan kurang lebih 2 periode. Alhamdulillah setiap wisuda dihadiri Abah Yai, ada kurang lebih 30 santri yang sudah kami wisuda di tahun di angkatan 1, angkatan 2. Sebenarnya 3 angkatan, hanya saja karena corona jadi angkatan 2, angkatan 3-nya disatukan. Jadi ke depan kami mobil khusus pesantren Rawdatul Irfan sangat membutuhkan SDM Amsilati ini. Tadi kita ketika makan berbincang dengan Kang Sabik dan lain-lain bahwa sebenarnya value daripada alumni Iksas, alumni Amsilati ini luar biasa tinggi. Rumus ekonominya itu demand goes up, nah itu price itu goes up ya. Itu rumus ekonominya.
Nah, ketika demand over supply, nah itu otomatis price goes up ke atas. Ketika permintaan akan alumni bauxite itu besar sekali, ya, besar sekali. Ya. Sementara supply alumninya itu tidak sebesar permintaannya. Nah, sehingga sebenarnya value-nya, nilai daripada alumni bauxite itu luar biasa. Ya. Nah, luar biasa kalau meskipun priceless ya, tidak bisa kita kuantifikasi dalam nominal uang, tetapi itu bisa kita ingat sebagai kita semua ini para alumni ICES itu orang-orang yang punya nilai tinggi lah gitu, punya daya jual tinggi gitu. Nah, artinya punya kesempatan yang tinggi untuk bisa bermanfaat gitu di tengah-tengah umat. Itu sebelum masuk ke tema. Jadi tepuk tangan untuk ICES dulu lah ya. Nah, kemudian saya sebenarnya ketika berbicara ekonomi ya, itu harus dilihat dulu audiensnya, Jadi pertama ada 3 hal. Pertama tentu niat, kemudian yang kedua mindset atau mental, yang ketiga skill. Ya, dalam konteks ekonomi yang membangun ekonomi pesantren. Ya. Yang pertama niat, yakinlah niat kita tadi berekonomi di pesantren itu semuanya adalah wasilah ibadah. Udah kalau bahasa kami di Rodatul Irfan, karena kami mengikuti guru kami ya dari Kiai Haji Umair Afandi, cara meluruskan niatnya dengan kalimat thayyibah. La ilaha illallah maujudah la ma'budah la matluba la maqsuda illallah. Sehingga berbisnisnya kita, berwirausahanya kita harus dalam bingkai kalimat thayyibah tersebut gitu. Jadi la maujuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah. Itu satu niat. Dan pasti sudah selesai semua lah, alumni ICES sudah pasti lah. Nah, tinggal yang kedua. Yang kedua saya harus ngecek dulu nih peserta yang hadir ini, apakah sudah punya belum mental wirausahanya, sudah punya belum mindset entrepreneurship-nya. Ya. Nah, kalau memang belum, berarti materi yang saya sampaikan harus di arah sana gitu loh. Kalau sudah, berarti naik ke level selanjutnya, itu skill. Nah, skill ini memang banyak ilmunya, ya. Sama halnya di kitab buku nikah, tidak bisa langsung ke Ihanatul Thalibin kan, harus dari Sapinah dulu, Riyadul Badi'ah kan, Tufatul Qorib, Fathul Mu'in. Nah, begitu pun di teori manajemen, teori bisnis, teori wirausaha, itu ada level-levelnya, ya. Ada level-levelnya. Jadi dan saya harus melihat nih level teman-teman ICES ini sampai mana gitu. Sehingga teori yang saya sampaikan itu harus sesuai dengan kebutuhan daripada teman-teman. Nah, jadi tidak bisa langsung jok saya nyampaikan misalkan tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas deh. Saya nyampaikan tentang misalkan operation management. Saya nyampaikan sementara definisi manajemen kan apa? Sementara definisi entrepreneurship itu pun apa misalkan. Nah, tidak bisa seperti itu. Nah, sehingga levelnya itu ketika menyampaikan terkait dengan ekonomi harus dilihat dulu nih. Jadi harus ada ini Kang Dali, ini Ketua ICES itu harus melakukan survei terhadap alumni daripada Amsilati ini. Di level mana? Pertama, cek dulu apakah mereka sudah punya mental wirausaha atau belum. Ini kalau bicaranya kita karena temanya langsung ekonomi ya, kalian. Cek dulu mereka punya belum entrepreneurial spirit-nya. Nah, ada atau tidak? Kalau belum ada, berarti tugas daripada ICES adalah memberikan amunisi untuk mereka supaya punya spirit itu. Karena kalau tidak ada kemauan tadi, kalau kata Pak Kiai ya, tidak ada kemauan, kumaha orang lepas, ya. Kumaha orang action. Jadi pertama harus cek dulu itu. Jadi harus teliti dulu nih. Alumni ICES ini punya tidak entrepreneurial spirit? Kalau punya, oke, naik level selanjutnya. Skill bisnis atau entrepreneurial skillnya sampai mana? Nah, itu ada gradingnya lagi, teori-teorinya. Nah, kami di MBA, kemudian di DMB, Dokter Manajemen Bisnis, WALEB, 7 tahun belajarnya. Artinya nggak bisa instan gitu loh, ya, nggak bisa instan. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk kaos cengek, kemudian langsung karasa, langsung benghar misalnya. Itu. Nah, jadi ada gradingnya. Nah, ini perlu ada penelitian. Nah,
maka nanti divisi ekonomi Iksas itu sebenarnya salah satu tugas pertamanya adalah melihat dulu, ngecek nih warga Iksas ini di mana dulu levelnya. Ya, baru kita bicara masuk ke strategi, supaya karena ini bicara ke strategi ekonomi nantinya gitu. Tapi sebelum masuk ke sana sebenarnya harus tahu dulu kita di mana dulu nih. Ya, kita di mana dulu. Jadi mindsetnya, mentalnya, kemudian baru entrepreneurial skillnya. Nah, setelah di entrepreneurial skill nanti ada level-level. Apakah misalkan kalau bicara manajemen kan tadi, nah, yang saya pengalaman saya tadi di berbagai divisi ekonomi itu tidak mudah untuk mengajarkan bahasanya ya, mengajak santri, para kiai. Saya di forum-forum pesantren ya. Kebetulan saya lanjutkan dulu ya, Bapak dilanjutkan. Ya. Jadi pertama tadi apa? Mental atau mental wirausahanya dulu dicek. Coba sekilas saja Mr. He, yang poin-poin tentang mental wirausahanya. Ya. Nah, coba sebelumnya di definisi entrepreneurship-nya dulu, ya definisinya. Bisa di zoom, Mr. He. Di situ ya, kewirausahaan atau entrepreneurship adalah sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berdaya, bercipta, berkarya dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usaha. Kita underline kreatif, berdaya, bercipta. Nah, pengalaman kami ya, tahun 2015 perusahaan penggilingan tepung aren di kami itu ditutup oleh pemerintah alasan limbah. Ya, alasan limbah. Tapi karena kita punya mental wirausaha, ya, ketika kita melihat limbah, bagi kita itu bukan limbah, itu adalah pundi-pundi rupiah. Dan itu saya
Ya orang mungkin melihat sekarang, oh kita juara pop se-Jawa Barat ini, padahal berdarah-darah sebelumnya. Ya. Pak, naon istilahnya kita hampir bentrok 3 kampung. Ya, 3 kampung hampir berantem gara-gara limbah. Kampung 3 kampung kami yang dari tahun 80 terbiasa dengan itu menangis, tidak bisa apa-apa karena pemerintah bawa mobil sekian mobil lengkap Satpol PP nutup penggilingan, nangis kan. Ketika itu saya awal mula selesai MBA dari Malaysia di terchallenge. Aduh gimana ya? Iya masyarakat carerik narangis sabab mata pencaharian tahun 80 tiba-tiba ditutup. Ya. Nah, kalau kita mental entrepreneur, bagi kita problem is an opportunity. Masalah adalah sebuah kesempatan. Masalah adalah sebuah peluang. Nah, ketika ada masalah itu, waktu itu saya nggak ikutan nangis, ya. Tapi bagaimana caranya agar mereka ini hampir 3 kampung di kami yang memang terbiasa mereka bermata-mata pencahariannya lewat penggilingan tepung aren bisa kembali, bisa punya mata pencaharian. Nah, maka akhirnya kita cari solusi. Saya datang ke sana kembali. Akhirnya sampai nyoba pertama untuk pakan sapi gagal, nyoba 2 gagal. Akhirnya saya Google ketemu salah satu di Karawang ketika itu yang pakai jamur merang, tetapi medianya pakai merang. Nah di sana merang itu sekarang sulit katanya ketika memang panen pakai mesin rontok. Nah bagi saya itu wah bobok nongi gorowong kalau bahasa Sunda. Di sana ada budidaya jamur merang tapi tidak punya media. Di kita banyak medianya limbah ya, tetapi memang belum diuji cobakan. Akhirnya kita uji cobakan tuh. Uji cobakan. Jadi limbah yang awalnya mereka caci maki, limbah yang awalnya oleh pemerintah dianggap sebagai sumber masalah, kurang dijual 1,5 juta hari satu ya. Limbah dijual jadi duit gitu istilah. Nah kemudian kita tidak berhenti di situ, terus nyari gimana caranya uji coba 6 bulan pertama kita rugi. 6 bulan pertama, tapi apa? Nggak berhenti kita, terus ditayangan trial and error selama 6 bulan. Rugi, pokoknya ancur-ancuran aja bulan pertama. Karena apa? Karena kita pionir yang pertama menggunakan limbah tepung aren menjadi media jamur merang dan rata-rata nama kujarami atau kukardus naon. Belum ada yang memakai limbah aren. Kenapa saya ngotot pakai limbah aren? Karena saya ingin recycle limbah ini menjadi punya nilai tambah. Nah itu contoh entrepreneurial spirit ataupun mental wirausaha, jiwa wirausaha, di mana ketika kita ada masalah, kita jadikan masalah itu sebagai peluang. Ya. Masalah itu sebagai ini masalah. Jadi mun ayeuna urang mohon maaf, kita ada orang mau lupa masalah di UT atau di lembur teh lupa masalah. Bagi saya, wah itu berarti ente banyak peluang untuk bisa jadi entrepreneur. Dan itu kita sudah buktikan. Nah itu satu contoh lah ya. Level itu nanti diuji. Ayeuna ngobrol saya babari ngobrol genep bulannya rugi. Di jangan ngajalani nama teripu. Ya. Mudah sekarang saya dapat 600 juta dari OPOP, dapat 700 juta, dapat dari BI sekian ratus juta. Ayeuna baheula mah ceurik banyak masalah. Ya, banyak masalah. Jadi jangan melihat sekarang, lihat proses kita di awal dulu, bagaimana berdarah-darahnya kita. Ya. Kumaha mun dieukeun mah nangis Bombay nya. Geus mun dicaritakeun meripu awalnya. Heroik gitu. Nah itu contoh mental wirausaha kita tuh diuji dengan action, dengan cara kita apa? Ikut menjadi problem solver, ikut menjadi pemecah masalah bagi masalah yang dihadapi oleh umat. Orang hadir, orang santri, orang kiai, orang pesantren hadir ikut menyelesaikan permasalahan umat. Nah, kusabab niatnya tadi kita the more you give, the more you get. Itu rumus oke. Ketika kita niat bantuan orang lain agar dia punya mata pencaharian, Allah kan dibayar tadi bahasana intan surullah yang suruh. Jadi ketika orang niatan itu contoh ya, contoh di mental wira usaha.
Next coba ya Mr. Head terus iya mah terlalu teoritis lah terus. Iya ini beberapa ciri-ciri lah ya. Sebelumnya Mr. Head. Nah ini contoh jiwa cek teori ya, cek teori kudu percaya diri, kudu berorientasi pada tugas hasil, risk taker berani mengambil resiko, bukan risk averse, bukan yang menghindari resiko, ya punya leadership, punya vision, orientasi pada masa depan, punya keyakinan. Tiba-tiba saya punya keyakinan, limbah jadi rupiah, limbah jadi itu keyakinan. Saya disengserikan ku aparat desa, disengserikan ku anggota dewan, disengserikan ku bupati. Harita, saya face to face dengan Bupati Harita karena saya ingin mengatakan iya lain limbah, iya rupiah. Karena apa tadi? Kita punya belief, kita punya vision, ya. Something that we want to achieve, sesuatu yang ingin kita raih gapai dengan visi kita. Nah, yakinkan itu terbukti kan setelah sekian tahun. Ya. Dulu orang disengserikan, ayeuna mah aing angin 600 juta kan gitu. Nah, artinya gitu lah ya. Artinya gitu. Nah itu berorientasi ke masa depan, kreatif, inovatif, tenaga dalam dia lain tenaga dalam dia nya. Lain tenaga dalam dia. Tapi next Master tenaga dalam di sini adalah keikhlasan, ketabahan, ketekunan, keuletan. Tadi 6 bulan rugi, 6 bulan jatuh bangun, 6 bulan trial and error itu perlu kesabaran yang luar biasa. Mun bahasa kon isbiru wasobiru. Sabar. Jadi tapi itu tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi tenaga dalam diri kadang ulah lain arti ya. Nah, itunya perlu kesabaran, keikhlasan dan sebagainya. Nah, itu semua akan diuji ketika kita apa? Action terjun. Ulah teori wungkul gitu ya. Next, misalnya terus nah ini yang tadi yang yang terus dipercepat. Nah sehingga caranya bagaimana agar kita punya mental terus kita belajar ya dengan forum seperti ilmu. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aroda fa'alaihi bil ilmi. Ayeuna urang naon seminar teori unggul ya perlu ilmu, perlu belajar terus ya. Belajar tentang entrepreneurship, belajar tentang manajemen, belajar ikuti seminar tentang wirausaha. Naon memantaskan diri dengan ilmu kita. Ya. Sabab naon? Kan rumusna yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Iman ilmu na tambahan terus urang imanna belief yakin ka Allah urang diperkuat. Ya. Diperkuat, dibelajar. Berterus ulah mau diajar unggul lah seminar we unggul gitu kan. Mau seminar, perlu berlatih nanti di situ ada action. Sok naon. Nah, mulai dari naon cung yang sudah praktek wirausaha, cung yang sudah praktek bisnis, ya. Nah, artinya masih banyak yang belum, ya. Nah, sekarang berarti fase pertama ya orang diajar, ya. Ya, saya mah hanya nyuntik ya supaya ayeuna action. Nah, kemudian nanti langsung berlatih dan bertindak action. Langsung orang naon we bisa heula, start from what we have. Mulai dari apa yang kita punya. Orang bogana di sana ina uang jadi reseller heula. Di sana jadi dropshipper heula. Di sana urang naon ayeuna bogana naon, di sana ngajual pulsa heula. Tapi di situ ada action. Ada naon? Aya tindakan, aya praktek gitu nya. Ya. Al ilmu bila amalin, amal heula. Ulah sampai amal. Nah, baru kita punya istilahnya naon sukses berkelanjutan. Jadi ilmu tanpa amal kan bagai pohon tak tanaman, bagai suami tak beristri lah. Nah, itulah ya di fase pertama ya. Iya lah saya mah ya fase pertama semuanya slide saya ada beberapa. Jadi ini pas jadi pertama tadi apa? Niat yang lurus, kemudian yang kedua apa? Tumbuhkan mental wirausaha dengan cara apa? Nyebur praktek. Ya. Nyebur praktek. Sing bahasa urang teh aku praktek ku action ku naon oke kira bakal kelihatan. Naon kurang. Nah jadi ulah ieu teh kumaha Duh coklat diajar langsung. Ya, saya seolah banyak yang ini ya pesantren kan kumaha joro kan kumaha surut pesantren yang ekonomi kan mulai we heula. Gitu mulai heula.
Oke, ketika ada kurang naon baru kita kan ini. Ya. Nah, baru di situ perlu mentor, baru di situ perlu apa namanya, namun istilahnya guide gitu dan lain sebagainya. Nah iyalah. Kemudian yang ketiga business skill. Nah untuk business skill karena banyak ya, kita punya program sekolah wirausaha. Nah untuk meningkatkan business skill teman-teman Iksas, nah beberapa sudah ada yang sering ikut ya. Silahkan ikut. Kami sudah ada 12 chapter ya, yang ngisi Doktor Manajemen Bisnis Universitas Pajajaran. Kemudian program terbaru kita pun nanti akan ada Sekolah Keuangan Syariah, yang isi teman-teman Islamic International Islamic University Malaysia, teman-teman saya di IAIUM yang tergabung dalam ISEFID, Islamic Economic Forum for Indonesia Development. Jadi orang-orang pakar di bidangnya lah itu mengisi deh. Nah, itu silakan. Sengaja saya bawa teman-teman saya supaya sahabat saya, senior saya bahkan ya guru-guru saya bawa supaya para santri pesantren bisa menikmati kuliah di DMB teh mahal kan. Semester 20 juta. Kuliah di dokter manajemen itu mahal, semester 20 juta. Ku saya diberikan ya entah ku sekolah wirausaha, teu kudu mayar sok tah ilmuna. Gitu. Sok tah ilmuna. Kuliah di IAIUM itu mahal. Nah, saya bawakan orang-orang IAIUM pada kalian. Ya. Kami bisa diajar langsung. Ya. Kamu punya sanad langsung dari IAIUM. Ya maksudnya seperti itu. Jadi kita memfasilitasi itu. Kalau ilmuna heula, ilmuna. Bari diajar praktek nah. Kan ulah yang mudah unggul gitu lah tahu. Jadi diajar ke praktek, balik praktek gitu. Ya. Karena arkanul iktisad berbicara dengan ekonomi, rukun ekonomi itu ada 3. Kalau menurut saya, jadi bukan menurut saya lah ya. Cek pakar gitu ya. Sombong amat tuh tidak menurut saya. lain menurut saya ya, cek pakar. Jadi real sektor, financial sektor, ada third sektor. Nah, real sektor itu sektor real, orang dagang, orang bisnis, orang naon gitu ya. Financial sektor keuangan anak. Nah, kalau di kami Roro Tulipan punya unit layanan keuangan syariah, bekerja sama dengan KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, teman-teman hayang bisa sok, ya. Teman saya yang di KNEKS, senior saya Bang Jamil siap memfasilitasi sok Pak. Siapa yang mau katanya buka UKM di pesantrennya hubungi saya. Nah, dia udah siap. Ya. Tinggal apa? Yang masalahnya sebenarnya kayak Pak Kiai, pemerintah sekarang semua kementerian hampir mendorong untuk pesantren itu bangkit ekonominya. Coba program-program provinsi, program kabupaten, program kementerian sekarang itu melirik ekonomi pesantren. Masalahnya SDM di pesantren ada siap. Ya. Nah, tadi juga saya udah ini ya, besok itu sekarang kita ke Jakarta itu kita ditunjuk Kementerian Koordinator Ekonomi ya. Menjadi pesantren vokasi pesantren yang memang punya keterampilan khusus di bidang entrepreneurship. Ya. Nah, jadi karena tadi yang memang pesantren yang SDM-nya siap itu mungkin bisa jadi memang bisa belum ada atau mungkin kayak pakai tadi tawadu teuing jadi tidak menunjuk tidak memperlihatkan tawakal gede teuing gitu nya. Nah itu pun bicara mindset ya, itu pun kasandri seperti itu kita harus ada treatment khusus, training khusus supaya mindset ikhtiar itu ya itu berubah. Sabab untuk itu mau rubah mau action semua gerak ya. Mau gerak. Nah itulah ya, jadi pertama yuk kita sama-sama dan saya yakinan masih kena belajar terus, kita belajar perbaiki mental wirausaha kita. Yang kedua, tingkatkan skill bisnis kita, skill wirausaha kita. Sok kami memfasilitasi punya sekolah wirausaha, kita punya sekolah ekonomi syariah, nanti juga ada sekolah tentang third sektor ya, untuk sektor jizwabnya di masyarakat misalnya Kabupaten Ciamis. Jadi saya mah di berbagai organisasi itu rata-rata divisi ekonomi, mata ngin program semua organisasi ada kecumponan ya. Di ISMI, Ikatan Sindikat Muslim sama di divisi ekonomi. Berbagai arti rata sore di IKSA divisi ekonomi deh ya. Tadi program-program itu disamakan karena apa bagi saya tadi rumusnya iman ilmu. Jadi ayeuna orang pantaskeun diri urang we ku nambahan ilmu, bisnis skillna, entrepreneurial skillna, baru iman orang perkuat, bari action insyaallah lahnya. Meskipun tadi tulak canggumna orang beda-beda gitu nya. Nah, tapi minimal orang geus berikhtiar. Etalah dari saya untuk pada siang hari ini
Jadi mentalnya dan bisnis skillnya. Yo, silahkan ikuti, nanti itu bisa jadi program divisi ekonomi X oke nya sekolah wirausaha. Dan nanti misalkan tema-tema itu mah sesuai dengan permasalahan orang, nah bisa nanti X bikin tema khusus ya, Dali ya bisa tema khusus. Misalkan aya permintaan teh anggota X, saya mah teu ngarti ieu bab kumaha carana sih ngieun laporan keuangan, kita bikin X divisi ekonomi X pelatihan pembuatan misalkan laporan keuangan. Nah, saya teu ngarti kumaha sih cara digital marketing. Nah, misalkan dari anggota X kita buat pelatihan digital marketing. Jadi based on permintaan daripada anggota X. Tema daripada sekolah wirausaha, tapi judul besarnya sama, sekolah wirausaha gitu kan. Artinya wadah untuk meningkatkan bisnis skill kita, wadah untuk meningkatkan entrepreneurial skill kita. Nah, itulah mungkin di saya ya. Jadi yuk bebarengan kita sama-sama meningkatkan ekonomi pesantren, karena tadi ya perlu juga kan bisnis memperkuat pesantren supaya pesantren masuk kategori aliyadul ulia gitu ya, ulah sampai aliyadul surga gitu ya. Nah jadi caranya seperti itu yang saya memang itu sulit ya. Cara ayeuna kumaha satu lagi ya Kang Fatih, satu lagi cek pakai tadi kumaha udah pesantren mah jangan diajar ayeuna cenah diajar kumaha, maka harus ada khusus. Saran saya pun di Ikses pun gitu. Ada satu orang yang memang ditugaskan, dia bahkan kalau perlu digaji oleh Iksas, memang dia jadi manajer khusus untuk unit-unit usaha Iksas. Kalau nggak gitu nggak akan, karena harus ada manajemen. Udah saya bisa saya yang ngajar, yang ngurus jamur, yang ngurus barisan, yang ngurus rimat, yang ngurus laundry itu bisa. Ya, jamur harus ada yang megang, itu makanya kita pakai manajemen. Manajemen itu apa? Getting things done through the effort of other people. Itu manajemen. Jadi tong sagala kusorangan, tak kelemahan pesantren teh kita. Nya kiai nu ngajar geus ngawuruknya kusorangan ayeuna ngalalaukna, nya kusorangan ngalapauna, nya kusorangan akhirna naon? Lamun cau payu ayeuna barudak teu kawuruk. Lamun ngawuruk we itu lauk teu kaparaban gitu. Itu kalau tidak pakai manajemen. Nah, maka kelemahan itu yang harus kita sadari. Nah, tinggal cari manajemen. Nah, memang mencari manajemen the right man on the right place on the right time itu tidak mudah. Misalkan orang tidak geus nunjuk batu, tapi saya orang kalah ditipu, berarti tenan deui. Ya, anu jujur. Ada sih mah teu bisaeun, tenan deui nu bisaeun. Lain berarti lah saya kurang dah hese ku batur mah. Nah, itu salah, mindset yang salah. Soal temen kurang mah tidak urang tugas utama naon? Ngawuruk, ngajar, ya, berkhidmah karena ilmu. Nah, divisi ekonomi harus ada orang yang memang fokus. Nah, pesantren-pesantren besar sekarang yang memang ekonominya bagus itu rata-rata punya satu orang yang ditugaskan ekonominya. Nah, maka nanti kalau misalkan nih ada di sini aceng-aceng atau putra-putra kiai yang memang pesantrennya belum punya divisinya, nanti kita bisa training secara detail. Sok tugaskan di pesantren saha satu orang, tapi memang betul-betul satu orang itu ditugaskan untuk jadi fokus di divisi ngurusin ekonomi. Kang Wildan misalkannya di pesantrennya, saya menugaskan saha misalkan orang manehna mah tugaskan teu ngajar, tugaskan nguruskeun duit pesantren we, neangan duit jang pesantren we eta tugasna saurang. Kudu aya teh. Ulah sampai manehna mah boga kelas ngajar ulah. Pokoknya tugas eta mah saurang teh nguruskeun balong, nguruskeun usaha jang pesantren, nguruskeun unit usaha pesantren. Bahkan harusnya per divisi per unit usaha itu harus punya satu orang manajemennya, ya, harus punya satu orang. Jadi ulah sieuna gajinya, selanjutnya orang menang saeutik, tetapi enak orang tenang ngawuruk. Jadi dengar namanya orang tenang ngawuruk, duit datang. Tapi duit datang itu kudu diusahakeun. Carana ku meneh. Gitu ya. Nah itu terakhir lah. Jadi supaya supaya urang ilmu amsiati terus keamalkan, dan urang ngetugasna tadi siar amsiati, ngajar kitab, ngajar ngawuruk santri, tetapi secara ekonomi urang tercukupi. Nah itulah dari saya mungkin diedukkan dia bisa 3 jam ya. Sekali ngisi training saya 1 jam itu mahi ya.
kalau ngisi seminar itu kadang 2 jam 3 jam, tadi 15 menit ulah pakai slide. mau cukup aja. Sakit lah diatur enggak misalnya kembalikan sih. Ya, kita berikan applause kepada Mbak Irfan yang sudah memberikan sharing sekaligus motivasi, banyak istilah-istilah ya. Yang saya dapatkan diantaranya adalah masalah is opportunity and challenge. The more you give, the more you get. Jadi banyak sekali istilah. Semoga yang kita dapatkan dapat kita actionkan ya, dapat kita tindakan. Sekarang para penonton, para audiens semua disimpan dulu pertanyaannya. Kita lanjut dulu ke pemateri atau narasumber yang kedua, yaitu kepada Ustadz Muhammad Yahya Muhajir. Beliau Ustadz sejarah legend di Pondok Pesantren Darul Falah. Mungkin beliau bisa sharing khususnya dalam bidang ekonomi pesantren. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki amaliyah kita, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selawat serta salam semoga tetap ditujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih telah menunjuk. Kami merasa dimuliakan, ya. bukan mulia, merasa dimuliakan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini kalau saya obrolkan, ya, maka sepertinya kita akan membawa sesuatu yang mentah, dibawa pulang itu nanggung, ya. Nggak matang gitu. Apa yang tadi sudah disampaikan sama Kiai Haji Irfan itu nanggung. Ini saya cuma istilahnya nurut sama ketua, disuruh maju aja. Coba kalau 3 ini suruh ngomong semua, maka kita akan membawa sesuatu yang mau dibawa nggak ya? Di bawah itu separuh-separuh gitu. Sekilas saya masuk ke pesantren Darul Falah itu 2004. Informasi Amsilati yang pertama kali saya dapatkan itu tahun 2002. Kalau kita lihat di tawaran evolusi, pertama kali bedah buku itu tanggal 16 Juni 2002. Tapi 2002 juga itu saya sudah mendapatkan informasi soal metode Amsilati. Jadi Abah Yai ini benar-benar gerak cepat, ya, benar-benar gerak cepat. 2002 itu saya sudah punya kitabnya. Cuma mau berangkat ke Jepara itu baru bisa di 2004. Mungkin pada waktu itu saya orang tua terlalu sayang, karena Malang ke Jepara itu lumayan jauh, ya, lumayan jauh. Sampai saya menanti untuk bisa berangkat ke Jepara itu 1 tahun. 2003 itu saya nggak kemana-mana. Saya lulus sanawiyah 2002. Rencana mau berangkat langsung ke pesantren, tapi sampai 2003 lewat itu belum bisa berangkat ke pesantren. Nah, akhirnya selama menunggu di rumah itu ditawari mau masanya kemana, mau ke Jombang, mau ke Sidokiri, ditawari itu sama orang tua itu. Keberatan, takut kepikiran karena pesantrennya terlalu jauh waktu itu. Akhirnya 2004 kesampaian juga berangkat ke Jepara. Sambil menunggu itu tiap hari saya diamanati sama orang tua, dikasih tugas untuk
memimpin menghafalkan nadoman Amsilati. Dan alhamdulillah setelah 1 tahun akhirnya datang ke Jepara, hafalan selesai. Nah, hafalan selesai jilid 1 kalau nggak salah ya. 2 kali pertemuan, besok tes lulus karena memang sudah hafal. Siangnya sama Ustadz Nuruddin. Sekali pertemuan karena cuma 2 muridnya. Sekali pertemuan hatam langsung dites. Besoknya jilid 3. Dan seterusnya, paling lama 3 hari. Paling lama itu saya satu jilid itu 3 hari. Jilid 3 kayaknya paling lama dulu. Yang lainnya lebih cepat, 2 hari. Akhirnya selesai, nggak sampai kepotong sama liburan, nggak sampai 1,5 bulan, nggak sampai 1,5 bulan ketemu sama Ustadz Burhan. Ayo wisuda. Saya dari 2002 pengen pesantren, nunggu 1 tahun lebih, pengen mondok di pondok cuma 1,5 bulan, suruh wisuda. Habis itu pulang lagi, nanti nganggur lagi saya. Karena waktu itu belum ada pasca. Jadi lulus nggak lulus 2003 itu ya, 2003-2004 awal lulus nggak lulus karena nggak ada pasca. Setelah wisuda, yang wisuda ya wisuda pulang, yang nggak wisuda pulang juga. Ya, jadi santri baru lagi. Nanti 3 bulan lagi, dan rata-rata malah bukan 3 bulan, 2 bulan udah selesai ya. 2 bulan itu udah selesai. Wisuda lagi, pulang lagi, baru lagi. Nah, saya waktu itu disuruh wisuda, enggak, saya mau nanti aja. Habis itu berjalan beberapa bulan, ada tawaran lagi, ayo tes wisuda. Kalau dulu itu tes itu ditawarin, mau ikut wisuda atau enggak? Enggak, saya pengen 1 tahun di sana. Suruh wisuda, suruh ikut tes, enggak. Saya mau di sini aja. Makanya praktek lama. Dan begitu wisuda, kalau nggak salah itu waktu itu bulan Juni, kita sekitar 6 bulan saya di sana. Saya masuk ke Jepara di tanggal 14 Januari 2004. Bulan Juni itu Abah Yai habis dari Mekah. Di sana ketemu sama alumni yang dari Madura. Merasa puas dengan anaknya yang pesantren di Jepara yang cuma sebentar, pengen di Jepara itu ada jenjang kelanjutan, itu pasca itu. Nah, setelah itu baru ada pasca yang pada waktu itu Ustadz Sibawah yang yang menjadi Ustadz yang mengawali pembelajaran di pasca. Nah, ketemu sama beberapa ustadz, termasuk Ustadz Arinal itu juga 2004 pertengahan, setelah ada rencana program pasca. Yang tadinya Amsilati 7 jilid menjadi 5 jilid. Nah, ketemu sama Ustadz Arinal sekamar juga waktu itu. Nah, ketika 2004 awal itu bulan Juni itu di wisuda, santri yang lulus nggak lulus kan pulang, termasuk kamar saya itu cuma tinggal 4 orang. Terus ada kamar Al-Ghazali, Ustadz Irfa Udarojat, tinggal 1 orang. Terus ada kamar Al-Muslim, dari orang Madura itu nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada santri di sana. Nah, kemudian ada Baiat Thariqah, disuruh kewajiban pertama yang nggak boleh ditinggalkan, minta doa biar santrinya dibanyakin. Ya, santrinya dibanyakin. Itu waktu itu kalau nggak salah santri semua total setelah wisuda itu tinggal 12 mungkin. Ya, tinggal 12 orang. Setelah 150, sekitar 150 tinggal 12 orang.
10 hari kita kewajikan, keluar dari kewajikan selama 1 minggu, yang aslinya kamar saya tinggal 4 orang, itu langsung 40 orang. Satu kamar saya doang. Ya, 1 minggu itu sudah gak muat. Pesantren itu gak muat, gak tahu berapa ratus santri itu setelah keluar dari kewajikan. Yang aslinya 4 orang jadi 40. Begitu juga kamar-kamar yang lain penuh semuanya. Ya, asli lemari kan bisa kecil-kecil ya, 1 orang 2 kalau nggak ada yang itu sampai satu-satu semuanya udah nggak cukup. Dah, bareng sama Ustadz Arinal ini sudah habis 1 tahun. Saya mau ikut tes Pas mau ikut tes ternyata yang diteskan 5 jilid. Ya, materi 5 jilid. Dulu nggak ada kaidah tambahan, ini ada kaidah tambahan. Ya, ternyata materinya isim ghair musyrif buat, waduh, kok hafalannya banyak ini. Saya nggak siap, akhirnya saya mundur, nggak jadi wisuda. Akhirnya saya sama Ustadz Arina dulu Ustadz Arina gitu ya. Saya nggak wisuda. Terus tahun wisuda berikutnya saya baru wisuda. Jadi saya wisuda itu 1 tahun. 1 tahun di sana, habis wisuda, terus langsung diangkat jadi pengurus. Nah, di sini perubahan Darul Falah yang tadinya ketua saja, sebagai cuma nama saja. Yang saya ingat itu ada Ustadz Burhan, ada Ustadz Sofian, ya, yang pernah jadi ketua pondok, ada Ustadz Musanef, ya. Nah, setelah itu 2004 akhir itu ada Ustadz Malik, ada Ustadz Jamalur Rosid, ada Ustadz Imron Jamzami. Yang saya rasakan di sana, setuju atau tidak, ya, karena itu semuanya kontroversi. Banyak yang tidak suka, mau percaya atau tidak, mau mengiyakan atau tidak, ini memang banyak yang tidak suka. Ustadz sepuh yang dulu ngajar, ngimamin jamaah tanpa ada gerakan organisasi, nggak ada sekretaris, nggak ada keamanan, nggak ada pendidikan. Ada 3 orang itu yang sepuh-sepuh nggak dipakai, kemudian yang kecil-kecil ada yang jadi keamanan, ada dari pendidikan, sekretaris, itu ya dari zaman Ustadz Imron, Ustadz Malik, Ustadz Jamal, ya. Dan Ustadz Malik ketika dijadikan ketua itu kan juga pernah satu kelas sama saya, sama Ustadz Arina itu di 2004 pertengahan itu. Ustadz Hasan Anwar itu juga termasuk periodenya Ustadz Malik, ya, 2006. Ustadz Miftahul Polisin itu sama dengan Ustadz Arina 2004 akhir. Ustadz itu siapa kan? Itu namanya Abdul Malik, itu jadikan ketua. Itu terangkatnya Ustadz Malik menjadi ketua. Akhirnya karena Ustadz Malik dulu alumni dari Sidogiri, tahunya ya dari Sidogiri, maka abduksi pertama, peraturan yang berlaku di Jepara itu mirip sama peraturan yang ada di Sidogiri, termasuk rotan. Rotan itu dari Sidogiri. Rotan, terus senter, itu semuanya dari mengadopsi peraturan yang ada di Sidogiri. Ya, gitu. Dan dari itu baru ada dari Salafi, memang benar-benar Salafi tadinya ya. Komputer itu cuma dipakai untuk bikin soal amsati doang, nggak ada kegiatan lain. Bikin soal amsati, nggak ada kegiatan lain. Nah, baru dari itu ada bikin ADART, ada surat keterangan, ada surat yang lain. Ya, itu dari zamannya Ustadz Imron, ya, Ustadz Imron.
Memang Ustadz Imron itu yang kami ketahui basicnya itu dari pendidikan formal, ya, pendidikan formal. Beliau SH, ya, beliau itu SH di Jombang. Dan beliau di sana tidak menjabat apa-apa, tidak menjabat apa-apa, tapi ngatur apa-apa. Nah, makanya nggak disenangin orang, tapi bukan karena jelek, bukan, ya. Makanya nggak jadi apa-apa, tapi ngatur apa-apa. Tapi disitulah apa ya, letak berkembangnya pesantren Darul Falah. Semuanya diatur, termasuk kepengurusan yang sampai ada sekarang perbuahannya ada di situ tahun 2004. Sama pengurus sama percetakan nggak akut, pengurus sama abdi dalam nggak akut. Kenapa? Yang di percetakan, yang di dapur itu ustadz saya, yang ngajarin saya, yang ada di bangunan itu semuanya ustadz, tapi nggak dipakai di reng-rengan kepengurusan. Kenapa? Dianggap nggak bisa ngatur, bukan nggak bisa ngatur. Ustadz itu pengen ada perubahan, tapi kita nggak bisa ngatur. Kenapa? Beliau adalah ustadz, bukan karena tidak bisa apa-apa, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berani memerintah, mengatur dengan leluasa, karena mereka adalah ustadz sepuh. Nah, di situ ada yang apa istilahnya, beda cara berpikir, ya. Dikira wah, akhirnya timbul ada beberapa beberapa kelompok, ya. Aslinya semuanya maksudnya baik, cuma karena nggak sinkron, itu akhirnya pecah waktu itu. Kemudian apa lagi? Saya di sana dari 2004, ya, dari 2005 diangkat resmi jadi sekretaris umum, ya. Yang tadinya saya pernah juga jadi keamanan, pernah juga jadi mendampingi Ustadz Malik sama Ustadz Jamal jadi pendidikan, yang ngajar juga. Kemudian resmi diangkat menjadi sekretaris umum dari 2005 sampai 2015. Mungkin itu saja. Terlalu apa yang disampaikan lagi? Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Yahya Muhajir yang sudah menyampaikan sejarah, ya, dari awal mulai berkembangnya administrasi sampai kepengurusan untuk istilahnya inovasi dan sharing untuk kita semua. Mungkin selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu Ustadz Ahmad Fatih Ridwan SPD yang bisa sharing tentang perekonomian ataupun sharing yang ada di daerahnya, ya, karena kalau yang tahu daerah Garut banyak sekali potensi ekonomi ataupun apapun itu yang dapat dikembangkan kepada teman-teman santri. Kepada Ustadz Ahmad Fatih kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dina siang ayeuna meureunna ieu teh merupakan sesuatu yang beda. Aya beda nanya. Nomor kahiji beda nanti alhamdulillah
makin kolot, ikhlas teh makin hade. Amin. Nyatana dina tahun ayeuna yes, Cianjur jadi sejarah bahwasannya ikhlas makin berkembang dengan adanya diskusi panel pertama alumni Amsilati Jepara. Jeung simkuring biasana gitu tadinya tahun ka tahun mun papangi teh pasti we sambutan ketua ikhlas ari ku materi asal ieu gitu asa teu biasa. Kanggo nyingkat kana judul nyata membangun strategi ekonomi di dunia kepesantrenan. Nyangkut kana ikhlas bahwasana para alumni ikhlas teh kadang boga diri teu ngarasa berharga. Ya, lamun istilahna tadi saur Kang Haji teh istilahna alumni ikhlas teh istilahna hargaan, lain hargaan maksudnya berharga, tapi kadang gitu nya, tapi kadang potensina hade, tapi kadang loba nu teu sadareun keneh. Akhirnya jadi alumni Amsilati jadi anggota ikhlas teh minder. Urang rek naon jadi alumni Amsilati dan sebagainya. Tah mudah-mudahan dina siang nu ayeuna simkuring ningali dina pengalaman tadi dicarioskeun ku Kang Hilman. Simkuring labat Jepara teh tahun 2008 Juli. Amsilati opat sasi sadaca 2008 ge tos lulus. Terus alhamdulillah saparantos sebelum lulus pasca diangkat sebagai pendidikan pusat di Jepara bersakamar atau sakantor jeung Ustaz Yahya. Kemudian pengabdian tahun kedua oge jadi wakil sekretaris jeung Ustaz Yahya. Pedah baheula bisa ngetik 10 jari jadi mun Ustaz Yahya bobo data aku bisa ngetik. Cuman dalam masalah dunia keikhlasan ya barudaknya simkuring ningalina pengalaman masalah perekonomian ikhlas Kang Haji supaya jantan cerminnya ya kan ke Kang Haji wakil tanggung jawab perekonomian ikhlas. Simkuring ningatina jejak langkah ikhlas tikawit simkuring kantos jantan ketua ikhlas 3 tahun di Lebet sareng di luar 5 tahun karek lengser teh tahun 2018 kamari di kudeta gitu nya dilatih 5 tahun turun ningalina ekonomi nah Kang Haji salaresna ikhlas hanya mengandalkan ekonomi. Ikhlas dalam mengandalkan ekonominya eta kan syukur tina diambil dari perkumpulan. Jadi ikhlas dalam tiba heula aya kumpulan sabulan sekali udunan 15.000 nu 10.000 keur dahar nu 5.000 keur kas ikhlas. Ini pemasukan ekonomi. Pikirkan kumaha cara mendapatkan dan cara ngagolakeun urang sami-sami pikirkan atau jadi istilahnya bahan keur dipikiran ya bukan Haji Irfan. Oh geus we ikhlas jero teh kasna kieukeun nah, supaya mikir gitu Kang Haji ya. Gitu ya. Supaya berkembang. Nah, supaya berkembang. Ya, ieu mah dijual dedet teh bukan apa pikirankeun ikhlas gitu nya. Nama-nama apa? Jadi supaya Kang Haji Irfan dia tiasa maca. Oh ilmu ikhlas teh ulah wakam mencari apa istilahnya atau kesempatan yang belum ataupun istilahnya masih kena poek tapi kumaha orang ngagunakeun ekonomi ikhlas memanagenya yang sudah ada yang berjalan Haji. Kemudian kalau alumni ikhlas luar Haji, kasan. Ya, mata oke watir entah tadi pas jarang didoakeun. Ya mudah-mudahan kita nu sedekah tanaga. Sedekah pikiran para pengurus itu capek jadi ketua ikhlas teh. Mata ikhlas dalam, ikhlas luar. Jadi ikhlas dalam aya ketuana kan Ji. Tadi ketua pelaksana itu adalah ketua ikhlas yang ada di dalam. Maksudnya yang masih aktif jadi santri. Kalau ikhlas luar jadi ikhlas alumni. Nah, tuh nyapan kan apaleun. Ada supaya ada titik pandang. Kalau ikhlas luar, ikhlas alumni sampai sekarang belum ada kas. Kenapa? Karena pertemuan resmi cuma hanya setahun sekali. Iuran ngan saukur 30.000 dipasihkan itu juga untuk per rumah. Jadi tidak ada kas.
Nah mungkin tahun ini mudah-mudahan jadi pencetus di diskusi panel seperti ini. Kumaha cara mikirkeun bagaimana istilahnya dari potensi mah ikhlas teh loba seueur pisan ya, harga jual marane teh mahal euy ya, ngan beda teuing kumaha itu nya. Tadi diteras jadi yang membutuhkan amsilati banyak tapi alumni sedikit ya, alumni sedikit. Jadi sebenarnya orang teh mahal, ke rumah mahal jarang gak langka orang teh. Dari jual. Ting tawado gitu teh. Nah, maka di siang nu ayeuna urang buka tuh ekonomi iksas teh di tahun ayeuna ya. Semakin dewasa ya, semakin iksas tadi wengi ke insyaallah bakal aya pelantikan PB dan wilayah masing-masing. Orang istilahnya memajukan ekonomi itu udah yang ada dulu di potensi iksas. Bisa naon sih orang teh? Nu paling utama nu bisa ku araranjeun mata disebutkeun alumni Amsilati itu berarti bisa Amsilati. Ya, bener tak? Sabenerna simkuring ngaca ngenteung kana diri simkuring. Ternyata istilahna naon teh? Amsilati ini di halayak ramai di masyarakat ini sedang diburu. Banyak pesantren yang menginginkan tenaga kita. Hayang para pesantren teh diajar ku ciga urang kieu. Ngan pedah meureun aya maroba kana pesantren, can istilahna can mukim, loba kene pamuda can kararawin. Itu masih belum merasakan. Apa sih belum merasakan dan can membuka bahwasannya dirinya tersebut berharga. Carana kumaha? Ya, ke ekonomi ke araranjeun masing-masing. Ya. Ciga simkuring, lamun diibaratkeun ieu memeh kawin urang gawe naon tah? Sebenarnya mah lieu pamajikan di Parabanaon. Kitu nya urang bukan naon. Dipikir-pikir masa lieu tapi masyaallah ya. Tadi sami jeung moto simkuring. Lamun urang ngurus urusan Allah, Allah turun tangan kana Allah. Ya, maksudnya naon? Ternyata bener tadi cek kata tekan ngaji pangarsa. Pangarsa kiai di dieu. Geus jaga kobong. Ternyata masyaallah, ieu tahadus bini mah. Ya, tahadus bini mah simkuring ngayakeun kulantaran urang bisa Amsilati, geus fokus ke Amsilati. Ya, jangan hanya memikirkan orang pertama yang ngabeutri kieu. Cik namanya teh teh moal salirana jadi korwil. Ya, biheung isuk mah dikudeta deui ku dali. Contoh ya. Aya nu ngabeutri kitu, istilahna ulangan saukur jadi tugas korwil hungkulnya balik ke Amsilati jiwa terus cik atuh di mana. Ternyata kan dekat hate. Heueuh nya. Itunya heueuh nya. Salilana urang mah jadi ke akhirna gaduh pemikiran geus lah. Ya, ketika istri sudah punya, geus cicing. Dek cicing akhirnya gaduh pemikiran, wah, saya harus mengembangkan Amsilati di pesantren sorangan. Alhamdulillah di bumi simkuring ngayakeun tahasus Amsilati tilu sasi terus dua angkatan. Terus ngaluluskeun dan sareng alhamdulillah anu dikait ku simkuring teh nu meunang teh nyaeta mau Jawa Barat. Mauna nu kamari aya anak Pusdai Jawa Barat. Nya daftar ka ditu. Kamari cucuna mah magentur aya nu daftar. Ayeuna kita seueur nu daftar ternyata urang harga jual teh mahal. Ya, motor pakai jas gitu. Ya, jadi kita istilahnya ieu mah membuka potensi yang sudah ada di alumni. Sok kembangkeun Amsilati, ulah pasti Amsilati. Ya, coba usah Yahya. Usah Yahya geus. Pemajikan gelis, anak dua, pesantren boga. Barokah Amsilati. Dalam Amsilati mau kawin. Pernikahannya sama ketua pondok putri. Ya. Jadi dengan Amsilati potensi kita itu lebih terbuka. Akhirnya simkuring alhamdulillah pan istilahnya meskipun daftar digratiskan heula. Kayak Kang Haji da, kamu naik pada bangunan can aya. Istilah daftar digratiskan heula ya. Kita ngambil keuntungan mungkin hanya naon sarua ngiru dahar heula. Tapi rezeki mah masyaallah. Tasakur bini mah simkuring, tasakur bini mah nya. Nyieun pila tadi, nyieun majelis. Uang sendiri. Pertama ngahutang, tapi alhamdulillah ini boga hutang. Jumlah nyiepkeun artos 50 juta khusus ke majelis Amsilati. Allahu Akbar. Kan bae bantuan urang. Kenapa? Karena yang mindset ya. Karena kita peduli dengan agama, mikiran Amsilati. Dia baru dak santri kobongna di mana?
lamun ngaji jeung barudak santri anu ngalom kumaha teu ngeunah hate langsung dek bertindak. Ih, ngucur we eta teh. Naon? Nah, akhirnya seru gambar dosa ya Allah. Baheula iraha campurin amsalat ti boga sarung BHS. Ya istilahnya ketika kita menggali potensi yang ada. Urang geus boga amsilati. Ya, coba pasarkeun. Kenapa? Karena banyak juga ya. Abi sebagai koordinator Jawa Barat banyak pertanyaan dari masyarakat yang awam pun banyak. Ustaz, punten ari amsilati di daerah anu aya teu? Ustaz, punten di daerah amsilati di ieu aya teu? Pasti kusimpuring dijalurkeun teh ka alumni ti heula. Ngan peda rata-rata can marukin. Ya, dan belum istilahnya menembongkan. Can istilahnya nembongkeun yang urang teh amsilati. Coba ya, kita sama-sama berpikir. Pusaka contohnya urang pitikeun. Lain cek si pusaka deui. Contoh ya, pusaka teh contohnya di pesantren Ansari. Pesantren Ansari. Coba urus amsilatina di dinya. Aku alumni pusaka hebat. Potensi urang kakuat, istilah kemudian ekonomi di Iksas dia bakal jalan. Ya, itu istilahnya sakedik simkuring sakelumit bahwasana aralanjeun teh geus mahal. Dina nalika teh buka pesantren kumaha? Loba pesantren nu butuh aralanjeun. Alhamdulillah waktu kamari nanti musyawarah di Garut Jawa Barat berkolaborasi dengan Kalimantan Barat dan Lombok. Namun aya alumni nu nganggur berbeda. Ya, supaya naon? Ketika istilahna Lombok meminta guru tugas, Kalimantan Barat meminta guru tugas, teu moal kasahan ka alumni ti heula. Ya, tak alumni nu nganggur hubungi nomor di sini. Jadi aralanjeun teh mahal, ya. Asalkan naon potensi nu aya nu geus dipasieun ku Abah Yai marupikeun jadi santri amsilati hatam amsilati teh urang sami-sami gunakeun. Ya. Itu ieu potensi kanggo istilahna perekonomian. Istilahna mun cokolot baheula mah urang teh macul sawah mun meunang gelut cokot gitu. Ngajar amsilati menang duit kokot gitu. Nah, tapi ulang ngajak ngala belut tepikeun ka galengan sawah bae ulah. Tuluy bae ngala belut ieu mah. Kayaknya jadi urang mah macul sawah aya belut cokot. Ulah dituturkeun lihat belut teh mah bae galengan sawah. Ya, sami urang ge urang boga amsilati terjun dalam dunia amsilati rezeki mah bakal datang sorangan. Rezeki mah bakal ekonomi bakal nyamperkeun sorangan. Akhirna mikir ieu kumaha kobong alhamdulillah direnovasi. Ya, kumaha ieu kobong maju eta nu diraoskeun ku simkuring. Ya. Komodo aya Ustaz Sabi. Oh, geus ngadirikeun pesantren. Jadi pengasuh pondok pesantren. Geus MPDI. Ngancan kawin. Coba teruskeun ka barokahan amsilati, ya. Teruskeun ka barokahan. Pipi kan, jadi tambah gendut. Barokah amsilati. Jadi istilahnya ketika orang terjun dalam dunia keamsilatian, bahkan Abah Yai istilahnya ketika beramanat kepada semua koordinator atau bahkan ke semua alumni juga bilangnya seperti itu. Ketika kita istilahnya terjun di amsilati, mau kekurangan beas, mau kekurangan rezeki, itu geus jaminan ti guru, geus aya doa ti guru, geus aya ridho ti guru. Mata lamun urang geus aya potensi tapi teu dikaluarkeun kalah dengan potensi nu sejen, loba. Ya, alumni amsilati jadi tukang bengkel, sawatir. Ya, asal bahar maksudnya lain ulah. Ya, boga bengkel kudu tapi amsilati nu dilepaskeun. Ya, tapi masalah alhamdulillah simkuring ayeuna ngaraoskeun kulantaran nya tos caket jeung para alumni sadana asa dulur lah istilahna. Para alumni teh enak Kang Haji seueur nu terjun di dunianya masing-masing. Aya anu di kepemerintahan itu Kang Lutfi di Coroyong. Oh, itu mah pokona mah dek jalur pusat jalur Jawa Barat ge lah. Istilah aya channel lah. Ya, kemudian masalah keorganisasian dan lain sebagainya alhamdulillah alumni semacam-macam pastinya udah banyak pengalaman. Ayo kita melangkah ya. Dari mulai sekarang melangkah kita membangun ekonomi karena geus pikiraneun. Lamun baheula mah urang bakal ka dieu tadi meta ka kolot dan sebagainya. Ayeuna mah tinggal mikir kumaha supaya Iksas teh boga ekonomi sorangan. Ya, kita mah tugaskan haji, tugaskan haji deui. Ya, kumaha supaya Iksas luar boga kas
dan ngagolangkeun anak kumaha, terus kas ikhsas yang di dalam juga bagaimana cara mengolahnya supaya istilahnya tambah berkembang. Kita berenang Kang Bomarasi Kuring hapunten bilih teu rada nyambung. Cuma itu teh. Ya, yang penting mah gitu tadi namanya. Istilahnya lanjut terus gaduh potensi masalah keangsilatian dan bakal bisa menghasilkan perekonomian, bangkitkan potensi araranjeun masing-masing. Ulah nepikeun ka era ya jadi alumni Angsilati, ulah nepikeun ka ngaleungitkeun oge jati diri Angsilati. Sadoa disimpulin ya, subhanallah bihamdihi subhanaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Fatihah Ridwan dan kepada semua pemateri. Mungkin sesi selanjutnya yaitu pertanyaan. Kami buka maksimal 3 pertanyaan. Sok mangga sadayana para alumni atau masih santri Billy anu bade naros ka sahawai para narasumber khususnya ya momentum pertama sekaligus momentum penting kanggo sharing. Mungkin ayah oh ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama dan ya. Perkenalkan nama saya Bung Syarif. Sekretaris. Jabatan. Saya sekretaris ya. Terpaksa kata. Saya mau bertanya kepada Bapak Irfan sebagai pemateri pertama tadi. Saya mau bertanya, saya mempunyai produk kaos yang sudah merealisasikan apa yang diinginkan oleh Ikhsas sebelumnya. Ya ini udah ada produknya. Bagaimana caranya para alumni yang hadir maupun santri itu beli semua? Sekian saya mau. Terima kasih kepada Ustaz. Ini mungkin langsung saja kepada cara pertama ya pasti nilai kalau dipayur gratis kan. Ya, jadi tadi pertama saya mengapresiasi berarti sudah action ya, sudah praktek. Nah, tinggal berarti permasalahan itu berarti di sales and marketing. Ketika bicara sales and marketing memang demand itu kan tetap aing ngaran jual beli antara minkum gitu nya. Ayeuna urang kudu kumaha carana supaya produk orang itu jadi gula. Anu teu kudu neneangan sireum datang karena gula gitu kan. Gitu. Jadi carana kumaha jadi gula ya berarti jadikan produk kita nu dibutuhkeun ayeuna ketika kaos ya, dibutuhkeun teu ku ieu nah, bisa cara lain, cara kolaborasi. Nah, masuk ke divisi ekonomi, kolaborasi. Sok kieu kaos di abdi, jang ikhsas sekian, jang pribadina sekian, ya. Namanya wajibkeun ya. Itu diwajibkeun. Nah, tapi bukan untuk pribadi niat iman kita udah masih anak kang ikhsas abdi dan tegaduh hari atos mah gadoge kaos panggil kang ikhsas kan kang abdi sekian persen. Jadi dikolaborasikan gitu. Nah memang berbicara produk itu kita ayah harus ada namanya differentiation. Diferensiasi dan faktor pembeda. Contoh tadi nu icaran kaos kan sebenarnya icaran kaos senang ngobedakeun kaos urang jeung kaos nu saja naon. Nah itu memang bicarana tidak semudah membalikan tangan pengjualan tehnya. Contoh lah misalkan ketika kami mendirikan Rodotul Irfan, pesantren besar di Ciamis kan banyak. Komo urang mah budak leutik, ngorak kene, budak kene di pasarna ya. Asep. Yang lain pesantren sudah banyak, sudah lahan luas. Kita tidak punya lahan, tidak punya ini. Bagaimana? Yang kita jual adalah konsep yang memang beda dengan pesantren yang sudah ada. Maka kita cetuskanlah Quranic entrepreneurship, ya. Quranic entrepreneurship. Pesantren Quran orang pasti pikir Cijantung. Pesantren pikir Cikole.
Pesantren tauhid untuk itu sudah punya brand sendiri. Orang kudu nerolkeun pesantren naon ya anu kira-kira ayeuna dibutuhkan masyarakat tetapi punya diferensiasi faktor pembeda dengan pesantren yang besar. Maka saya nge-branding sebagai pesantren Quranic Planner Bilingual School itu sebagai ciri khas gitunya, ciri khas. Tapi alhamdulillah ternyata animo masyarakat tinggi dengan kita ciri khas itu ternyata animo masyarakat tinggi. Nah, trial and errornya bisa jadi kita ciri khas kaos orang iya, ini nggak laku lah, berarti cari ciri khas yang lain yang sampai memang laku gitu loh. Nah, kita pun sama seperti itu dah. Nah, mantap, anu dagang mah tauhidnya tinggi, kenapa tinggi? Sebab yang kita itu kan orang ikhtiar, orang ingin ciri khas iya diterima ke masyarakat, alhamdulillah penting orang kesitian. Tapi kan alhamdulillah ternyata ya katanya ya ketika kita dalam 3 tahun hampir sekarang 200 orang bilang ada yang bilang cepat, ada yang bilang ini. Tapi di ikhtiar kita punya ciri khas, yaitu Quranic entrepreneurship itu, Quranic planner itu, ya, yang kita tawarkan kepada masyarakat. Itu namanya differentiation, ya, atau diferensiasi. Nah, orang pribadi perlu buka gitu, ciri khas alumni orang. Nah, tadi kan Kang Patih, ya, Kang Patih. Ayeuna Darut Tauhid itu punya 1 unit usaha training, dan pemasukannya itu bisa miliaran ke Darut Tauhid dari training. Potensi training Amsilati tadi itu sangat besar sebenarnya. Ya. Nah, masalahnya tadi kita tidak menjadikan itu jadi kayaknya kenapa saya membesarkan Quranic Planner diferensiasi itu kita pun harus punya membaca diri kita kan orang kan punya strength, punya kelebihan, punya weakness, orang yang punya kelemahan, punya threat, kemudian juga ada ancaman ya. Jadi orang baca orang kelebihan orang naon, kekurangan orang naon. Nah, sehingga kumaha carana orang bisa mengoptimalkan strength orang ya sehingga menutupi kelemahan orang. Nah, kenapa saya Quranic Planner? Karena tadi background pendidikan saya S1 tafsir hadis, S2 S3 lebih kepada entrepreneurship, pada bisnis manajemen. Akhirnya perkawinan konsep Quranic Planner itu ditopang dengan strength saya. Gitu. Jadi ditopang dengan itu. Nah, begitupun ketika kita misalkan tadi, Kang Pati betul strength kita tadi di Amsilati. Nah, bagaimana caranya supaya Amsilati itu jadi betul-betul potensi yang bisa kita optimalkan. Orang tinggi semoga ya skill Amsilati. Nah, kumaha carana skill Amsilati eta bisa niat orang ngamanfaatkeun ilmu. Nah, di sisi lain tadi punya juga belut teh beunang gitu kan. Saina heran belut teh beunang. Belut teh beunang. Nah, kumaha seperti itu emang harus ada istilahnya saya di bidang ekonomi, di bidang entrepreneurship, di bidang ekonomi syariah itu sudah lebih dari tahun 2013 di bidang terus menggeluti itu. Berarti kan sudah berapa tahun sekarang? Dari 2013 sampai 2021 sekarang berapa tahun? 8 tahun. Dan biasanya katanya orang dikatakan expert itu ketika lebih dari 5 tahun menggeluti bidang tersebut. Ayeuna ya aranjeun sadayana di Amsilati 7 tahun 11 tahun sudah expert di bidang Amsilati. Geus expert eta. Nah, tinggal bagaimana meng-create itu bisa jadi value added. Nah, di situ kan perlu entrepreneurial spirit, jiwa entrepreneur perlu keluar. Maka ketika awal-awal kami ya, awal-awal di media sosial banyak sudah nanaon diasupun ke media sosial. Padahal itu adalah marketing. Saya niatan sebagai mendakwahkan pesantren. Jadi ngananaon diasupun ke media sosial lain ria, tapi marketing ngadakwah ke niat dakwah itu bicara konteksnya fikih dakwah. Kan itu maksudnya karena niatnya batu rek suudon ka urang wah nanaon karena media sosial tuh. Padahal ketika kita contoh lah, saya ketika aktivitas ekonomi bisnis saya selalu masuk kenapa? Karena personal branding saya itu adalah di Islam ekonomi. Ada personal branding. Jadi branding pesantren itu punya brand Quranic Entrepreneurship. Personal branding saya pun di Islam ekonomi karena sekian tahun saya bergelut di situ. Saya ngajar ekonomi syariah di 2017. Ya, tapi kaya ngadosen ekonomi syariah ya. Setiap ada pembicara di Ciamis berkaitan ekonomi syariah, Irfan sore ya. Karena apa? Karena personal branding saya di sana. Nah, kembali ke kaos tadi, ya, Diferensiasi kan? Nah, jadi apa diferensiasinya dengan kaos-kaos yang lain itu apa? Elokuan. Mau bedakeun anak. Itu satu. Pertanyaannya itu ya. Jadi diferensiasi.
Begitu pun orang ngantar sama alumni, iya boga skill amsilati, orang boga skill amsilati. Nah kira-kira membedakan orang bintang patih teh naon, membedakan orang bintang sapik teh naon? Ageng kak. Karena harus punya, dan pasti masing-masing itu punya keunikan, kekhasan. Ya. Tidak bisa, ya saya dipaksa kawas Kang Patih bahasa kawas itu bisa. Nah, justru Allah itu luar biasa dari itu. Jadi setiap orang itu punya keunikan, kekhasan. Anu memang kita sendiri yang tahu dan kita sendiri yang harus memunculkan itu. Ya. Nah, Allah dan kita yang tahu gitu ya. Nah, masalahnya itu nanti akan dihitung oleh waktu. Nah, tinggal ayeuna bicara expertise, bicara lama kelamaan itu akan jadi value tersendiri bagi kita. Dan orang akan nge-branding, mentak tadi, mohon maaf ya, santri kalau mau ini silakan sih tadi MC-nya punya ciri khas. Tapi bagi saya tetapkan, saya diundang siapapun, kita profesional, artinya kita menyiapkan slide, kita menyiapkan ini, itu ciri profesionalitas kita. Siapapun yang undang, gitu ya, dibayar. Gitu. Kenapa? Itu profesionalitas. Nah begitu pun tadi harusnya MC, ketika MC, contoh Mr. Head, ini Mr. Head ini MC profesional. Kenapa? Karena ketika ada event-event, acara-acara, selalu ditunjuk Mr. Head itu ketika ada undangan apa, karena ketika disuruh untuk MC dia serius, dia serius. Tadi ciri khasnya mungkin tadi guyon, nggak masalah gitu. Tapi ketika ada orang lihat, gitu kan. Tapi ketika ada orang di event kecil sekalipun kita berlaku profesional, orang lihat tuh si itu MC, si itu bagus. Akhirnya ketika itu MC-nya si itu halus tuh ini. Nah begitu pun saya seperti itu. Event apapun, ketika saya jadi pembicara ekonomi syariah, kemudian berbicara jadi pembicara ekonomi, kita berupaya profesional mungkin. Akhirnya dia mereka itu biarkan itu. Akhirnya kita jadi expert di situ. Jadi upayakan untuk profesional. Coba kalau IO-nya di sini profesional, bisa jadi nanti saya pengen ada kegiatan kemarin dia acara IPSAS tuh luar biasa bagus deh. Saya sih coba, nah itu kan jadi sesuatu. Ya. Itu jadi values juga, ya bagi IO-nya. Nah jadi itu maksudnya kenapa? Mana ada istilah apa? Innallaha yuhibbu idza amila ahadukumul amal falyutqinahu. Ya. Jadi Allah menyukai ketika kita melakukan sesuatu itu itqon. Itqon itu ada yang bilang profesional, profesional, serius gitu kan. Nah supaya apa ya? Ya ternyata kan kita belum dilihat. Nah, dan Abah Yai kan mencontohkan ini hasil yang dari Amsilati kan bicaranya kan hasil riset. Nah, ketika dilihat masyarakat, nah jadi begitu pun dia jadi mana MC lah jadi ciri khasnya seperti itu ya. Mungkin nanti yang undang bukan MC tapi mungkin akademi pelawak gitu. MC-nya lucu, artinya masuk ke situ. Bisa jadi sih. Jadi apa adanya kan maksud saya setiap kita itu punya ciri khas. Ya ciri khasnya lucu ya silakan optimalkan dengan kelucuannya gitu kan. Nah, mau misalkan ciri khas tadi dengan apa, silakan optimalkan di situ. Nah sehingga apa jadi personal branding. Maka hati-hati yang sok nge-share di media sosial mungkin karena itu akan membranding diri kita. Apa yang kita share di media sosial itu membranding diri kita. Terlepas ini kita bicara dari teori marketing itu membranding kita. Makanya yang saya sharekan di media sosial Tara curhat ke paruku gitu kan. Yang kawinnya. Kenapa? Karena itu akan membranding kita. Biasa aja kalau itu hati-hatinya, hati-hati dalam tanda petik. Kita terbranding. Makanya ketika kita terbranding, misalkan di branding di medsos kita sering jadi pembicara, banyak justru Kang Abi ningali di media sosial karena di pembicara Kang karena terbranding kita di situ. Terbranding. Nah itu ini jadi kemana-mana itu ya. Nah intinya tadi luar biasa alumni IKSAS, tapi bicara bisnis tadi diferensiasi itu penting. Nah, tinggal petakan diferensiasi diri kita dengan orang lain apa. Kemudian perkuat di situ, optimalkan di situ. Ulah sampai akhirnya terlalu banyak. Misalkan kayaknya ibaratnya orang boga loba bedog, ya kabeh podol. Wah, kudu aya di mah hiji bedog anu naon? Karena kita itu terbatas, kemampuan kita terbatas.
Minimal ada satu skill yang kita ekspertis di situ. Dan ciri ekspertis kita di situ berarti sekian tahun kita bergelut di situ. Ya. Sekian tahun kita bergelut. Ulah sampai enak loba sih ke skillna, loba bedogna, aina kodol kabeh kita. Mendingan hiji tapi naon? Hiji bukan hiji kita tapi seukeut tadi amsilati. Sok amsilati sing seukeut amsilati. Sehingga naon bisa muar sekian. Amsilatina sing seukeut. Nah, pertanyaannya naon ayeuna skill nu kurang seukeut gitu nya. Apa yang memang skill yang kita ingin optimalkan? Kita ingin personal branding kita ingin dikenal sebagai apa? Nah, itu hanya kita yang gitulah nya. Jadi kemana-mana, tenang. Nah, jadi kan dia saya mau tadi nanya. Ya, silakan kepada Ustaz Ahmad Fatih. Dan perkara saya mau Kang Haji karena tos istilahnya kan tos memang bergelut dalam dunia perekonomian. Ia pada tanya langsung, poktorolong. Kira-kira usaha perekonomian naon di pesantren atau karaos Kang Haji nu hasilnya memang memuaskan. Perusahaan naon contohnya naon baik gitu lah ya. Naon Aranjan kan pasti di dinas aceng-aceng seruga pesantren atau nu bade nya pesantren. Nah urang tarosin enak di Kang Haji usaha di pesantren anjeunna naon nu mata tiasa ngangkat karena perekonomian pesantren. Segitu. Setuju? Setuju. Langsung ditembak ya. Tembak wae itu Kang Batin. Pertama tadi start from what we have, mulai dari apa yang kita punya, kesempatan yang kita punya dan lain sebagainya. Kesempatan kita kan beda-beda. Saya tadi di slide ini ada ya misalnya di slide itu ada kapan bagaimana cara kita memulai bisnis. Nah, semua karena lomba ting. Nah, saya mulai dari apa yang kita punya. Saya punya tadi mulai dari perusahaan yang memang perusahaan keluarga karena saya punya perusahaan keluarga. Mulai dari situ. Nah, kemudian kan hampir terputus gitu kan. Kemudian kita bangkitkan karena kita punya itu. Alhamdulillah perusahaan itu bangkit. Kemudian ketika mendirikan pesantren, otomatis kan santri itu punya kebutuhan. Ya, santri punya kebutuhan. Nah, niat kita yang melayani kebutuhan santri. Tetapi itu pun kan bisa jadi saya memang agak sedikit otoriter ya. Tidak boleh santri jajan keluar, harus misalnya ke unit besar pesantren. Kenapa? Karena uang harus berputar di dalam. Ya, teori pemeliharaan yang pernah ngadamukeun video-video Mardi Gowowik ya. Misi Sontoloyo, Bosman. Ya, kan uang coba kalau uang Indonesia itu berputar di Indonesia, tidak ada orang uang yang keluar, Indonesia akan makmur. Nah, saya contohkan di pesantren sorangan gitu kan. Cik duit santri ulah aya nu keluar muter tapi kudu muter di jero santri, di jero pesantren. Ya. 100 santri, 200 santri jajan misalkan sehari 10.000 dan di mana 10.000, berarti 200 kali 10.000 itu tina uang jajan kali sekian, puterkeun itu menjadi besar. Itu menjadi besar. Artinya setiap tadi awalnya kemudian saya melihat misalkan mertua punya KBIH. Mertua punya KBIH tidak, tapi penyediaan oleh-oleh awalnya saya ditunjuk jadi ketika ngiring ngabantos ngabimbing jamaah teh ayo we anter ieu cenah hayang balanja anu cenah ayo balanja itu kira ibadah. Akhirnya saya mah jadi ya Mas lagi saya kan masalah. Kamu ayeuna nanti pembimbing umroh, pembimbing haji hayu nganter teh lain nganter ka naon ibadah tapi nganter balanja ira ibadah nganter 11 12 poe akhirna geus we Bu Ibu teu keng balanja saya nyadiakeun oleh haji umrohna di Ciamis supaya naon supaya fokus ibadah jemaah niat saya kan karena bagi saya itu ada masalah ya bagi saya itu masalah niat saya buka oleh haji supaya jamaah haji umroh ketika itu yang ini kan KBH mertua awalnya supaya fokus ibadah kurang nyadiakeun oleh Nah, tapi kan ternyata itu jadi peluang. Ternyata awalnya hanya KBH itu sekarang saya kerjasama dengan sekian KBH di Kabupaten Ciamis dan bahkan sekarang nulain aya nu tumbang aya nu ieu kita menjadi bisa dibilang penyedia atau toko oleh haji terbesar dan terungkap di Kabupaten Ciamis. Awalnya tina melihat masalah saat ketika saya ngabimbing, ya jamaah teh nganter wae balanja gitu kan. Itu satu. Kemudian
Kalian ketika melihat pesantren santri teh kumaha carana supaya ieu garanteuleun tina naon faktorna ieu nama tina baju ngesangan nyeuseunna teu bisaeun nyeuseunna teu bener sabab santri 2 tak mah santri nu bari sakola kan saya mau wajib sekolah ya. Ketika santri 2 tak santri wajib sekolah itu salit waktuna jang nyeuseun beda jeung santri salafiyah anu memang full ngaji unggul kan jang nyeuseun jadi punya banyak waktu. Akhirnya bagi saya itu masalah, niat saya menyelesaikan masalah. Kumaha cara si budak supaya tegerakeun bajuna bersih, rapi dan sebagainya ngayakeun laundry. Nah, akhirnya buat laundry. Ya unit itu pesantren kan buat laundry. Nah, kemudian terus jajan keseharian otomatis keluar, ketika jajan keluar aya nu kaburen ieu kumaha cara suy ya minimarket gitu kan minimarket sorangan sehingga santri teh aya naon balanjana di dalam gitu. Nah jadi tina kebutuhan eta ya, tina permasalahan tadi dan niat kita tadi untuk menyelesaikan masalah. Jamur kan tadi ada masalah, kita menyelesaikan jadi perusahaan. Minimarket awalnya Parisa awalnya masalah tadi jadi perusahaan. Laundry awalnya masalah jadi perusahaan. Nah maka di dalam ilmu akademik itu selalu yang dimulai itu ketika kita buat skripsi disertasi. Pertama itu apa? Problem statement. Pertama itu adalah kita punya masalah dulu. Makanya ketika loba masalah saya itu peluang orang loba bisa jadi loba entrepreneur. Tadi karena tidak ada masalah tidak ada solusi. Justru bagi entrepreneur masalah-masalah itu jadi peluang. Dan buktinya saya sekian unit usaha besar itu diawali dengan masalah. Dan dengan hadirnya unit usaha itu adalah sebenarnya ingin menyelesaikan masalah. Tetapi alhamdulillah kan niat menyelesaikan masalah, tetapi jadi budi-budi. Nah ini jangan ikhlas. Ya pertama tadi memang betul awal-awal memang harus ada crowdfunding. Crowdfunding teh iuran bareng-bareng gitu nya awal-awal gitu. Tetapi ulah hayu terus iuran. Nah carana kumaha? Nah memang harus sampai pada misalkan orang nih kesepakatanna iuran orang sabaraha heula sakali we heulanya. Kemudian anu hasil eta harus ada tim yang nu ngagolankeun. Anu ngagolankeun misalkan terkumpul ya misalkan sabaraha 10 juta contoh misalkan ya tina iuran urang 10 juta dibagi nu hadir sabaraha orang sabaraha. Tanu 10 juta eta kudu aya tim khusus anu ngagolankeun. Sehingga anu kemah mun aya acara-acara teh tina hasil ngagolankeun 10 juta ya. Lain ayeuna hayu wae terus ayeuna minta tidak sekali tetapi cenah saurang ada kudu saurang sajuta mah atuh nu sajuta eta dibagi sekian bulan sakali dengan 100.000 atau 10.000 sehingga per orang terkumpul 1 juta. Anggota ekses seberapa? Ketua. Sudah orang. Sudah orang. Daftar hadir seberapa? 54. Allah. Kudu hadir. Hadir ayeuna. Nu hadir. Ya, kalau 60. Mun saurang saya itu jadi 30 juta. Nah, 60 tadi puterkeun. Dan saya kecampukan 1 juta nah. Dicicil we 1 juta nah ayeuna. Dicicil aya misalkan ngasih waktunya dari teh sekian bulan sok misal mampuna sakumaha. Tetapi nanti ulah hayu metaan wae cukup sakali eta. Nah, nantinya tim Iksas harus punya orang anu muterkeun duit eta nu 20 juta eta kumaha carana muter. Contoh tadi kaos. Berarti ketika ayeuna aya kaos misalkan dia tah dina duit eta puterkeun nya kaos, beli aya hasilna nambahan kita kan 20 juta teh tina profit kaos. Ayeuna tadi aya ide ziarah ayeuna sok ayeuna ziarah sabaraha kemudian bahkan bisa jadi mungkin mengenalkan masyarakat nu hoyong apaleun langsung kumaha sih amsiat di pusat atau misalkan yang di training ku Kang Pati teh supaya lebih enakan disambungkeun sareng cuang ka amsiat di pusat. Misalkan kayak Iksas sebagai IO-na mengayakeun ina misalkan total HPP-na harga pokok produksinya hanya misalkan contohlah sekian 100.000 contohna urang boga aya jadi 150.000 jam Iksas. Nah, duit eta diputerkeun digolangkeun anu berhubungan dengan keiksasan. Syukur-syukur lamun koordinator 1 dengan koordinator 2 ngahiji eta kan masalah perbukuan ya dibikin ka Iksas. Nah, tapi ulah eta mah geus koordinator. Saya kita neta mah pengabdian kan karunya Kang Pati dan karunya koordinator yang lain. Nah kita cari lahan-lahan yang lain banyak. Nah masalah naon harus ada tim yang khusus. Sebab naon bisnis itu kaos orok. Lamun ayeuna ku dali, lamun ku saat tadi ku sekretaris Ujang anu memang fokusnya di yang lain. Sambil ngajarkeun sambil kene mah ka urus. Ibarat orok ayeuna ditinggalkeun kena.
urang ayeuna ngaladangan orok ceurik kan ribu nya. Nu aya mungkin orok kayak bakal paeh sabab naon. Teka beres susu katanya sabab mana itu ngaladangan wae. Harus ada orang khusus karena harus ditunjuk manajemen. Ketika ada ditunjuk manajemen di situ ada modal yang bisa kita putarkan, saya yakin Iksas bisa berdikari. Itulah kabayang ke saya ayeuna ya, memang banyak potensinya tadi. Nah, contoh lagi misalkan pengiringan guru tugas. Saya pribadi tong Yoyo Kalimantan, guru tugas itu membutuhkan banyak guru amsilati. Ya. Dan gajinya insya Allah gede. Ya mujuna lah ya. Artinya misalnya kalau saya minta ke Iksas, saya minta guru tugas, misalkan 1 atau 2 orang alumni tapi lain nanti pusat. Nah, kemudian saya ngasih ke guru tugas gaji, ngasih ke Iksas sekian. Ngasih sekian. Bisa kelas gitu. Nah, atau misalkan tadi ngadain training kayak tadi Darut Tauhid besar, dari training itu besar ya. Darut Tauhid. Nah, kita misalkan terorganisir dengan baik. Tadi kan hanya individu-individu tuh, Kang Pati, kemudian Kang Sabi yang sering ngadain training amsilati. Nah, kita buat lebih terstruktur, lebih tersistematis. Misalkan kan ayah naon sakalian yang bari ulin tong ayakeun training amsilati di Bali misalnya atau ngayakeun naon sehingga orang belajar amsilati teh nya meunang ilmu amsilati nya meunang jalan-jalan gitu. Urang ogenan kan Iksas jadi kabawa jalan gitu kan. Nah, jadi seperti itulah. Jadi potensi-potensi itu sangat banyak. Asalkan naon urang pertama tadi kurus ada 1 orang yang profesional nguruskeun eta saurang we nya. Mes Jawa Barat itu kenapa berjalan bagus menurut saya ya, karena ketua umumnya itu punya bank ya, dulunya bekerja di BJB, sekarang punya BPRS. Nah, dah sibuk manehana nunda 1 direktur eksekutif digaji ku manehana ya. Jadi mun tadi dali ketuana mun hayang tinggal oke tinggal dali nunjuk 1 orang gaji kan kurang. Nah, maksudnya tunjuk direktur eksekutif 1 orang untuk kita profesionalkan, tapi dia tidak boleh nyabang kemana-mana. Dia yang harus fokus ngurusin ekonomi Iksas. Urang uruna sok dibaji misalkan sok 2 juta, misalkan 1,5 juta per bulan atau 2 juta. Tapi engke meunang tina 2 juta eta, meunang manehna bisa menghasilkan belasan juta, bisa menghasilkan puluhan juta. Nah, udah jadi ulah sieun ngaji batur. Niatan urang naon ayeuna? Niatan ngabantuan manehanana. Nganu dibantuan eta kudu fokus betul-betul. Ulah sampai namun urang posisina keur ngabantuan batur, urang kudu profesional betul-betul 100% ngabantuan gitunya. Ulah sampai eta urang nyambi nu saja nu mah bisa. Atuh aya kitu mah aku bae itu kudu nitah urang teh gitunya. Kitu-kitu keneh mah. Nah, jadi pertama harus tunjuk manajemen ya. Kemudian tadi tetap harus ada engine-nya secara keuangannya dengan cara crowdfunding barengan 100 ribuan saurang katanya ulah 1 jutaan 100 ribuan saurang ya. Selama sekian bulan terkumpul berapa. Nah, manajemen itu ya sudah memutarkan uang itu ya. Kemudian tadi misalkan tina 1 juta terus jadi 2 juta, katanya 2 juta jadi 3 juta. Dan itu bisa dengan dengan seseorang manajemen yang punya juga wirausaha. Nah, itulah kreatif satu. Mangga terus. Alhamdulillah sangat luar biasa, kita berikan aplaus kepada seluruh narasumber. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemateri. Ini ada request terakhir dari Ketua Iksas Kang Dali. Ini request kepada Bapak Korwil, katanya sataacan ditutup diskusi kumaha nadoman heula sasarengan anu dipimpin ku Bapak Korwil panginten supados nostalgia di Amsilati. Mangga ka Ustaz Ahmad. Ya Ustaz. Sejen saja ya, buat. Pilih beryogi. Cek hello tes. Oh, bahasa Indonesia ya? Bahasa Sunda. Ke bahasa Jawa, ke bahasa Indonesia? Sunda. Jawa. Nggo Jawa kan. Jadi hiji artinya, jadi hiji wae. Sadayana orang niatan serius heula sakedap urang hatorot ka Bahyai Taufiqul Hakim anjeunna parantos ngabimbing urang sadayana. Nah, Syekhuna wa murabbi rohina geus ngabimbing urang sadayana entos tiasa ngampalkeun wasilah syariat dan wantena urang ngadoakeun mudah-mudahan di urang sadayana sing dipanjangkeun yuswana sing dibarokahkeun dina yuswa sareng rezekina
Sindi akhirnya lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa ala kunatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana mana? Tanya. Makan jalan. Kita sampai bawa mic-nya biar ada suara mesranya. Kakara ketua ISAS kita Korwil. Akan huruf aja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sama artinya pakai bahasa Jawa ya. Oh pakai min saking ya, pakai min saking. Haka huruf jari wa yamin lila hatta khola hasyada bi amala mundur balamu kaiwa huwata wal kafu wal bawala ala wa mata huruf jari huruf bari min lila hatta khola mundur balang lantai wahulan ta'unggokan lan mata min saking ila marah hatta sehingga olah syahada kabe manolio fi'in dalam saking ala ikata mundur awit belajar sing keras rupa ake lila manane kerono utawa marang kedue kai supaya watabi manane demi kanggo sumpah ugobi kamanane koyo alam menawa mata kapan belajar dari mulya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni li ayat sakana kabeh huruf iku hukume mabni sukun dari tanda asline mabni farfa bi dhammin sifatan wajud kasrata zikrullahi abdahu ya surah zimli taskirin wa khairu mazukir ya nubuna uja'u bani nami rafana mana sopat hajab syukur kasrata zikiroi Allah katakun fa'awalul fi kudira jami'uhu wa walari kodusira isim akhire alif arane maksud iroh kabe kirana ojo takabur wafabi wawin wabiyadun wasibi salimah jami'a amirin wa mudnibi wa syhidaini wa bisruna wa bambuhuri qawaluna uluha alamuna iliruna wa araduna sada wasiluna jamak mudakar lan mulhak lan sabian rafa'i wa unun hajar nganggo yaknun wa nunaman mu'in wa mabihil tahak wa qolaman bikasrihin aqab wa nunu masunia wal murhakibi biaksidah kastam malufan nabiun jamaran murhake
mulisina wasaniyatul walam yasluhil lana kawala mahuda nun lan tanwin mudhof lejeran ngidofa udu nyimpen mana suwiji lilan mana nebikon mari lahul winayati walabdu manusin akabe domir hukum mabni hukume yola panasabe hafak sirah ya sakin au kasrul baud huma huna saturunge sukun wala majari baru ya ikut tasir huruf lam jar yang gandeng dhamir mutasir coba cara muskil akhirah ma'udhifa lam yakun mutalan lafal gandeng dhamir ya diwaca kasra ya isukun monggo ya fatah au ya bukan wa zaidina fadi jami'uha utawa musanakan akhire ya nun lan jamaah akhir ya nun bil baqiyati wa mini wa hanifa aduma Ingkang gandengnya kenal diwaca mini nun wikoya uga aneka syabahil wadi fismajitana wal manawi wa fihuna dhamir mabni sarupa huruf jumlahe syarat isyarat qadri man manane wakaniya batin ta'asurin wakaf lan serupa ing dalam putus sambungan kaya mausul waman wama wa'atu sawil madungi wahakadatu indah mas aleko podo kang dinutut sangka masulandu mukul baik masur wa kulluha yang samu pada husila ala domirila ikim musamila badani mausul wahid be'ona sila mengkudomir sila erupa jumlah wa jumlatun jumlah lan kang rupane marang jumlah rupa jumlah dorok dari sila isi musul antara lain ada ahlati alladani allati semisal antara lain ada hadani haulai hadi hatani haulai dalika ulaika tilka tanika ulaika hunalika sama huna amir munfasir huwa huma dia huwa anta antuma andi antuma ana amir munfasir nasab iyahu ma iyahu ma iyahuna
ta'rif lugawi qala. Qala qala qalu qalu qala qulna qulna qultu ma qultu qultu ma qultu qulna yaqulu yaqulani yaquluna taqulu taqulani yaqulna taqulu taqulani taquluna taqulina taqulani taqulna aquluna aquluna Allahumma shalli ala Muhammad.